Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nir. Sorata Bu, mikrofon tak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nursyam. Ya, selamat siang Bu Nir. Iya Pak. Boleh lagi Bu Nir. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang hari ini? Sehat? Ya Bu, alhamdulillah kabar saya hari ini cukup baik dan serta dengan perasaan bahagia. Alhamdulillah Pak. Tadi ada salah satu teman Bapak mengatakan Bapak datang di ruangan saya. Ada keperluan apa Bapak datang di ruangan saya Pak? Ya Bu, ingin membicarakan hal-hal yang ini Bu, memastikan apa topik atau agenda yang akan kita bahas nantinya sebentar ketika Ibu memberikan saya coaching di kelas. Oh iya Pak, silahkan duduk Pak, kita bicara bersama-sama untuk membicarakan keresahan Bapak yang Bapak hadapi. Ya Bu. Coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak resah dalam menghadapi peserta didik di kelas Bapak. Bisa diulangi Bu, karena putus-putus suara. Iya, coba Bapak ceritakan apa yang menjadi keresahan Bapak sehingga Bapak ingin berbicara dengan saya. Ya Bu, jadi izin menyampaikan Bu Nir bahwa di keadaan di kelas saya atau topik yang saya angkat di sini sebenarnya cukup rumit bagi saya. Tentunya adalah permasalahan yang sering saya dapati pada saat proses pembelajaran di kelas. Di sini saya sering mendapatkan keterlibatan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas itu kurang aktif dan saya ingin mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Nir bagaimana supaya hal yang saya dapatkan ini, hal yang saya rasakan ini dan untuk memperbaiki keadaan peserta didik saya di kelas nantinya. Berarti dari cerita Bapak berarti ada beberapa peserta didik di kelas Bapak yang kurang aktif dalam mengikuti. Betul sekali Bu. Ya Bu, betul sekali Bu. Iya. Ya, beberapa yang dimaksud Ibu ya sepertinya ya kurang lebih dari sekitar ya 5 orang, 6 orang, ya itu saya anggap lebih banyak Bu dan bisa mempengaruhi teman-teman yang ada di kelasnya. Gitu Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi Pak bagaimana peserta didik dalam kelas sehingga Bapak mengatakan dia kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak bawakan. Ya baik Bu, jadi saya ingin ceritakan kembali keadaan atau kondisi peserta didik saya di kelas. Bahwasanya ini kan kalau saya mengajar di lapangan Bu, karena saya sebagai guru mata pelajaran olahraga, jadi keterlibatan peserta didik tidak sepenuhnya mengikuti pembelajaran secara aktif di dalam proses pembelajaran yang saya berikan terhadap peserta didik. Biasanya di sini peserta didik kurang semangat dalam
menerima materi dari saya, dan tentunya ini Bu, peserta didik sangat jelas sekali, mulai dari raut wajah dan perhatiannya yang dari materi yang saya sampaikan itu kurang sangat diperhatikan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa peserta didik saya di sini memang betul-betul ingin diberikan dorongan atau motivasi sebagaimana apa yang dia harapkan, seperti itu Bu. Oh, berarti di dalam proses pembelajaran Bapak peserta didik seperti itu ya Pak. Iya. Sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi eh, masalah Bapak seperti yang Bapak sudah ceritakan tadi? Kira-kira apa rencana Bapak? Uh, untuk saat ini Bu, saya merencanakan memberikan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada peserta didik, sehingga motivasi dan dorongan dan semangat peserta didik bisa lebih semangat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran baik itu di kelas maupun di lapangan. Ya, dengan cara menerapkan atau menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran di lapangan, meningkatkan lebih luas lagi, ya, dengan alasan seperti itu. Jadi tinggal strategi-strateginya barangkali Bu yang saya harus bisa tingkatkan, bisa ubah dari strategi sebelumnya yang barangkali tidak terlalu ada kurang ada ketertarikan dari peserta didik terhadap peserta didik, dan ingin memperbaiki untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas dengan menerapkan strategi-strategi yang lebih menyenangkan, strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Iya Pak, mengenai strategi yang Bapak katakan tadi, kira-kira bagaimana cara penerapannya Pak, supaya Ya Bu. Di kelas itu anak-anak semakin aktif lagi Pak? Ya Bu, jadi kembali lagi ke prakarsa perubahan saya sebagai guru penggerak di sekolah. Tentunya saya ingin melibatkan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid dengan melibatkan teknologi di pembelajaran, memasukkan itu menerlibatkan teknologi di dalam pembelajaran baik itu di kelas maupun di lapangan, karena kita dengan kondisi sekarang ini kita berada di zaman teknologi, jadi tentunya anak-anak dan minat belajarnya tentunya perhatian penuhnya terhadap teknologi itu sangat besar sekali, dan saya yakin ketika dan ini sangat sesuai dengan prakarsa perubahan saya untuk mewujudkan visi di sekolah saya dengan bagaimana bisa menciptakan karakteristik peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang menarik dengan melibatkan melibatkan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Syukurlah Pak, berarti Bapak sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahan Bapak di kelas. Eh, Bagaimana komitmen Bapak untuk melakukan rencana yang Bapak katakan tadi? Ya, tentunya komitmen saya di kelas bagaimana saya bisa menerapkan disiplin positif dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu sendiri. Bagaimana kita bisa betul-betul bisa, bagaimana supaya kita bisa maksudnya di sini semua peserta didik paham betul dan bisa berkomitmen konsisten dengan aturan-aturan kelas yang
saya tetapkan di kelas saya, khususnya di mata pelajaran saya. Ya, dengan terciptanya keyakinan kelas yang dari peraturan-peraturan kelas sebelumnya, saya yakin insya Allah Bu bisa memberikan dorongan motivasi belajar peserta didik dengan pendekatan-pendekatan individu setiap individu terhadap peserta didik. Iya, Yang saya berikan. iya, Pak. Alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi di kelas. Eh, Kira-kira kapan mulai diterapkan, Pak? Ya Bu, kenapa Bu? Kira-kira dari yang Bapak katakan tadi, kapan mulai diterapkan di dalam kelas, Pak? Saya akan mulai menerapkan ini metode pembelajaran saya di kelas, insya Allah di pertemuan yang akan saya lakukan ini selanjutnya, Bu. Ya, kalau saya punya jam atau jam pelajaran itu di esok hari, ya kenapa tidak harus saya saya harus laksanakan di esok hari itu juga. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah menemukan solusi dari masalah-masalah Bapak di kelas dengan menggali diri Bapak sendiri untuk menemukan solusi-solusinya. Terima kasih Pak atas kemauan Bapak untuk memperbaiki lagi cara Bapak untuk mengajar di kelas untuk lebih meningkatkan lagi keaktifan peserta didik. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih unggul lagi, Pak. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Saya juga sangat berterima kasih Bu dari apa yang disampaikan dari Ibu Nir, memberikan masukan-masukan yang sifatnya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, dengan seperti itu saya juga merasa terbuka untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Nir. Tentunya juga tidak lepas dari harapan-harapan saya yang akan saya mau lakukan ke depannya. Jadi alhamdulillah Bu, saya sudah bisa berpikiran terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nir, dan saya sangat mengapresiasi dan saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Ibu Nir memberikan masukan yang sangat luar biasa terhadap saya, sehingga saya mampu bisa memperbaiki proses pembelajaran saya, meningkatkan kompetensi pembelajaran saya di kelas untuk meningkatkan minat dan bakat peserta didik di kelas, sehingga bisa dapat lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran saya di kelas maupun di lapangan. Ya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Nir, saya bisa masuk di kelas tak? Ya tidak apa-apa Pak. Tadi memang saya dari ruangan Bapak, tapi Bapak tidak ada di ruangan Bapak, jadi saya kembali lagi. Oh ya Bu, ya saya ini kan kita sudah bicarakan sebelumnya Ibu Nir, jadi saya sangat paham betul dan saya sangat mengingat kalau kita sudah kita sudah sepakati bahwa pertemuan kita yang akan kita mau bahas itu di esok hari. Jadi makanya saya susul Ibu Nir untuk membicarakan lebih lanjut apa-apa yang nantinya kita bisa hadapi dengan solusi-solusi yang Ibu Nir bisa sampaikan kepada saya. Ya Bu, jadi langsung saja. Jadi apa topik atau agenda dari percakapan ini Bu Nir? Kalau bisa saya boleh tahu kembali. Sebenarnya kita sudah sampaikan ya. Kalau bisa saya tahu kembali ya. Tidak apa-apa disampaikan saya kembali. Silakan Bu. Iya Pak, topik dari apa yang ingin saya bicarakan dengan Bapak ya, yaitu
Saya yang sering datang terlambat, Pak, ke sekolah, sehingga saya merasa tidak enak karena sering terlambat, Pak. Ah, oh ya Bu, ya jadi ya dengan keadaan Ibu Nir seperti itu tentunya ada alasan-alasan yang bisa disampaikan barangkali sehingga Ibu Nir sering datang terlambat pada saat jam pelajaran. Ini masuk di jam pelajaran pertama Ibu Nir atau di pembelajaran di tengah-tengah Masuk di jam dari pembelajaran pertama, Pak. berarti yang Saya dari biasanya datang terlambat. berarti ya dari rumah ke sekolah itu sudah jelas terlambat Bu Nirdi. Iya, Pak. Ya, tentunya ada alasan Bu Nir yang sangat bisa disampaikan sebentar dan itu sangat dimaklumi sekali. Saya juga selaku kepala sekolah, tidak ingin langsung mengklaim Ibu Nir bahwa Ibu Nir ini tidak cocok melakukan setiap hari seperti ini. Dan saya sangat mengerti, tentunya pasti Ibu Nir punya alasan dan selagi alasan Ibu Nir saya bisa diterima, bisa ditoleran, dan tentunya kita akan mencari solusinya bersama Ibu. Ya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan harapan dari Ibu Nir yang Ibu Nir harapkan dari percakapan kita ini kira-kira apa menurut Ibu Nir? Harapan Dari saya ketika harapan awal dari sampai di akhir nantinya. Oh iya, Pak. Harapan saya dari yang saya harapkan sebentar, Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang sebenarnya sudah lama ya. Saya merasa sangat tidak enak sekali kepada rekan sejawat dan kepada Bapak selaku kepala sekolah yang saya sering terlambat hadir. Harapannya saya bisa menemukan solusi, Pak. Bagaimana cara saya mengatasi sehingga saya bisa datang tepat waktu seperti Bapak Ibu di sekolah yang lain juga, Pak. Oh ya Bu. Ya Bu, jadi selanjutnya saya ingin menggali lebih dalam apa-apa yang menjadi kendala sehingga Ibu Nir mengalami masalah seperti itu. Ya, jadi pertanyaan saya di sini Bu, bagaimana situasi sekarang seperti apa? Kita Ibu tadi sudah sampaikan sering terlambat ke sekolah dalam setiap di pembelajaran di awal pembelajaran dan apa harapan Ibu Nir, apa yang ingin dilakukan Ibu Nir, bagaimana tindakan Ibu Nir sehingga bisa tidak mengalami permasalahan seperti itu lagi Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama di sini kendala yang saya hadapi itu Pak. Kalau pagi-pagi itu saya harus mengantarkan anak saya ke sekolah dulu. Dan biasanya juga saya selalu terlambat tidur karena beberapa hal yang perlu saya kerjakan mengenai tugas-tugas juga di sekolah dan sehingga saya sering terlambat bangun juga, Pak. Oh iya Bu. Jadi untuk bagaimana supaya apa yang ingin dilakukan Ibu Nir, bagaimana supaya tidak mengalami kejadian yang sama. Tentunya ini Bu Nir, kita ingin merubah sesuatu hal yang Bu Nir menganggap itu bahwa itu kesalahan yang sangat berpengaruh sekali terhadap teman-teman yang ada di sekolahnya Ibu Nir.
tentunya merasa tidak enak juga sama teman-teman Ibu Nir yang ada di sekolah. Ya, jadi bagaimana kira-kira tindak lanjut Ibu Nir untuk sehingga tidak lagi datang terlambat di sekolah. Seperti itu barangkali Bu. Ya, silakan. Iya Pak, saya sudah pikirkan itu Pak. Saya kembalikan lagi kepada kesadaran diri saya, nilai pada diri saya Pak. Eh, saya harus bisa membagi waktu dengan baik antara di sekolah dengan di rumah. Mungkin dengan saya yang biasanya mengulur-ngulur waktu mengerjakan tugas sampai saya harus mengerjakan sampai tengah malam, mungkin saya bisa dikerjakan pada siang hari sehingga saya bisa cepat istirahat. Dan mengenai anak saya tadi yang sering saya antar ke sekolah sehingga saya juga sering terlambat, mungkin sebaiknya saya bangunnya lebih pagi lagi dan mempersiapkan segalanya dan cepat juga mengantar anak saya ke sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya Bu, saya ingin tahu Bu alasan yang paling ini untuk apakah untuk alasan Ibu Nir dengan mengantar anaknya di sekolah itu apakah tidak ini Bu apa Ibu tentunya tidak memikirkan dirinya sendiri, tentunya memikirkan juga anaknya. Kalau terlalu cepat-cepat diantar ke sekolah ya sangat berpengaruh juga. Bagaimana barangkali tidak ada alternatif lain, tidak ada jalan lain, apakah Ibu Nir bisa mengalihkan yang mengantar anaknya Ibu Nir, apakah ada adiknya Ibu Nir atau saudaranya Ibu Nir yang ada di tempat tinggalnya Ibu Nir bisa digantikan barangkali posisinya sebagai orang tua untuk mengantar anaknya Ibu Nir berangkat ke sekolah sehari-hari. Apakah ada orang lain Bu yang bisa mengantar selain Ibu Nir sendiri? Oh iya Pak, kebetulan ada adik saya juga Pak. Saya juga bisa minta tolong kepada adik saya, dan selain kepada adik saya juga berencana ketika anak saya, kebetulan sekolah anak saya dengan tempat saya mengajar itu searah. Jadi mungkin saya bangun pagi-pagi mempersiapkan dan sekalian saya antar dan saya langsung ke sekolah. Nah, mungkin jika ada kendala saya minta tolong kepada saudara saya untuk mengantarkannya, Pak. Ya Bu, ya Bu. Jadi saya kira hal seperti itu Ibu Nir cukup lebih tahu sebenarnya, bisa mengatur siapa yang sebenarnya ini, bagaimana supaya sesuai dengan harapan Ibu Nir, bagaimana supaya apa yang menjadi kewajiban tugas dan kewajiban Ibu Nir di sekolah itu bisa terwujud dengan baik tanpa merugikan orang-orang yang ada di sekitar Ibu Nir, baik baik di keluarganya maupun teman-teman yang ada di sekolah, orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Ya, tentunya harapan-harapan yang diinginkan Ibu Nir bisa terwujud dengan menerapkan barangkali ini Bu, menerapkan dengan seperti yang kita katakan tadi, kesadaran penuh Ibu Nir bisa ditingkatkan. Ya. Terus selanjutnya Bu, apa yang memastikan hal itu bisa terwujud? Ya Pak, insya Allah Pak, apa yang saya katakan tadi akan segera diwujudkan. Karena saya menyadari bahwa saya ini seorang pendidik, saya harus bisa menjadi contoh, terutama di sekolah dan di kelas saya. Saya harus menanamkan pada diri saya juga harus bisa disiplin, karena bagaimana siswa saya bagaimana siswa saya bisa disiplin ketika saya sendiri tidak disiplin. Jadi saya harus menanamkan nilai-nilai pada diri saya Pak untuk bisa dijadikan contoh di sekolah saya Pak. Tentunya dengan mengusahakan
setiap ke sekolah itu mengusahakan tetap pagi-pagi dan tanpa mengorbankan keluarga saya dan juga peserta didik saya, Pak. Ya, lanjut Bu. Tadi sampai di gagasan tadi Budi. Ya, Pak. Gagasan yang diberikan, apa gagasan apa yang kita bisa. Ya betul-betul di sini Bu Nir sangat betul apa mindfulness dengan menerapkan kesadaran diri terhadap dirinya sendiri sehingga bisa memperlihatkan kepada membuktikan bahwa kepada teman-teman yang ada di sekolah Ibu Nir itu bisa meyakinkan bahwa Ibu Nir sebenarnya ini meyakinkan teman-teman agar ternyata Ibu Nir selama ini terlambat, bahwa dia tidak terlambat begitu saja. Tentunya ada alasan-alasan yang harus diterima oleh teman-teman Ibu Nir, teman-teman guru yang lain Ibu terhadap Ibu. Ya, jadi apalagi Bu? Apalagi kira-kira yang menjadi ininya Bu Nir, apa harapannya Ibu Nir ke depan? Ya Pak, harapan saya Pak, semoga saya bisa tetap menjaga nama baik di sekolah kita semua. Semoga saya juga bisa lebih disiplin lagi di dalam mengajar tanpa selalu terlambat. Harapannya semoga peserta didik itu belajarnya tidak terlambat lagi Pak, dan mereka mendapatkan haknya seperti yang seharusnya mereka dapatkan Pak. Oh ya, itu termasuk juga sudah masuk kriteria juga sudah disampaikan tadi, kriteria yang diinginkan. Dan selanjutnya Bu Nir, apa yang bisa barangkali disimpulkan terkait dengan topik kita pada hari ini? Permasalahan kita sudah dapat, ini sudah saya juga selaku ini sudah tahu masalahnya dari mana, seperti apa masalahnya sehingga Ibu Nir sering datang terlambat di sekolah, dan tindak lanjutnya Ibu Nir dan gagasannya Ibu Nir kita sudah sampaikan semua dan sudah sangat jelas. Ya, tentunya apa kesimpulan dari itu semua Ibu Nir? Ya Pak, terima kasih. Yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kali ini dengan melakukan coach kepada Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena dengan melakukan coach perasaan saya sudah sangat lega. Sudah sangat lega karena saya sudah mendapatkan solusi dengan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul menggali apa yang seharusnya saya lakukan. Bapak sudah menggali bagaimana seharusnya saya bersikap di sekolah dan tanggung jawab saya di sekolah. Terima kasih juga Pak karena selama ini atas pengertiannya. Bapak tidak Ya, pernah Bu. menyalahkan saya. Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya dapatkan jawabannya dalam diri saya sendiri. Bapak telah menimbulkan kesadaran diri saya sebagai seorang pendidik, begitu Pak. Nah, ya Bu. Ya, jadi itu Bu, jadi sangat luar biasa Ibu Nir. Tentunya ini sudah sangat meyakinkan sekali dengan apa harapan Ibu Nir yang disampaikan. Ya, saya harap ke depan bisa bisa ditingkatkan lagi, dan tentunya kalau ada ini Bu, ada hal-hal yang memang merasa Ibu Nir itu sangat kurang, silakan kita bicarakan baik-baik. Saya selaku coach dan Ibu Nir saya laku coach. Insya Allah saya akan bisa memberikan masukan dan atau bagaimana semestinya saya membantu Ibu Nir bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Ibu Nir.
Iya, terima kasih Pak. Ya, saya kira itu saja Bu, sudah cukup. Terima kasih juga kembali atas ininya. Semoga ke depan bisa kita sama-sama bisa lebih memperhatikan lagi apa yang menjadi kewajiban kita di sekolah kita. Ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya, sampai ketemu kembali Bu Ner. Silakan Bu Ner lanjut bekerja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas masukan-masukannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul saya bisa menggali diri saya Pak untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Ya Bu, ya kalau begitu saya pamit Bu. Bu Ner, lanjutkan Maki. Iya Pak, Lanjutkan Maki pembelajaran Ta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kenapa Pak Nur Sam? Kalau sudah selesai, Yes. stop recordingnya dulu. Stop saja Bu. Ya. Ya. Silakan kembali ke main room.